kasih. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Saya senang sekali ya, hari ini kita bisa diskusi Pak tentang rencana pembelajaran Bapak minggu ini. Dan seperti biasa kita santai aja ya Pak ya, kita bincang santai, kita diskusi supaya Bapak Aras bisa nyaman menyampaikan rencana pembelajaran yang akan Bapak lakukan pada minggu ini. Baik Bu. Oke baik Pak Aras, diskusi kita ini untuk saling belajar ya. Jadi saya tidak mencari kekurangan, tidak bermaksud mencari kekurangan, tapi mau membantu supaya pembelajaran nanti yang akan Bapak lakukan makin bermakna bagi siswa ya. Saya ingin mendengar dulu bagaimana Bapak persiapannya untuk pembelajaran mendalam yang akan Bapak kembangkan. Ya, baik Bu, nanti akan saya coba jelaskan. Nah, saya mau tahu dulu nih tujuan pembelajaran yang Bapak tetapkan untuk topik minggu ini apa ya? Untuk minggu ini rencananya saya akan menyampaikan tujuan itu agar siswa memahami konsep rantai makanan. Oh begitu. Tapi mohon maaf Pak Aras sebelumnya, kalau saya lihat di tujuan yang Bapak buat itu belum menggunakan kata kerja operasional itu ke dalam tujuan pembinaan Bapak. Misalnya siswa dapat menjelaskan dengan kata-kata sendiri alur rantai makanan atau mengklasifikasikan jenis makhluk hidup berdasarkan perannya dalam rantai makanan. Bagaimana menurut Bapak? Ya maaf Bu, saya lupa kalau di tujuan itu memang harus ada kata kerja operasional ya. Jadi mungkin nanti saya akan menggunakan saran dari Ibu tersebut untuk perbaikan di tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan tersebut. Baik Pak, selanjutnya kira-kira Bapak nanti mau menggunakan strategi atau model pembelajaran seperti apa yang Bapak rencanakan? Pada pembelajaran ini nanti saya ingin menggunakan model inquiry based learning melalui kegiatan observasi yang dilakukan di sekitar lingkungan sekolah. Oh gitu. Apa sudah memungkinkan siswa akan mengalami pembelajaran yang berkesadaran, bermakna dan menggembirakan? Saya rasa sudah memungkinkan melihat keadaan sekolah kita dan juga anak-anak kita. Wah bagus sekali ya Pak, dengan kegiatan itu nanti siswa bisa aktif, menyelidiki dan menarik kesimpulan sendiri. Itu sudah sejalan sekali dengan prinsip pembelajaran mendalam ya Pak ya. Selanjutnya saya juga mau tahu kira-kira media apa yang Bapak gunakan nanti dalam pembelajaran itu? Dalam pembelajaran ini nanti saya akan menggunakan media puzzle dan video pembelajaran tentang rantai makanan. Oh begitu, nanti puzzle itu kira-kira seperti apa Pak? Jadi menyusun ini ya? Ya mungkin anak-anak nanti kita suruh menyusun gambar-gambar bentuk rantai makanan itu, mungkin ada apa yang duluan ayam atau makanan pokoknya apa dimakan oleh apa dan seterusnya. Oh jadi jadilah satu jadi rantai makanan ya, permainan nanti. Oh bagus sekali Pak, ide kreatif sekali ya Pak ya. Selanjutnya untuk asesmennya, bagaimana bentuk asesmen yang mau Bapak gunakan untuk menilai ketercapaian tujuan tadi? Kalau untuk penilaiannya nanti kita menggunakan atau saya akan menggunakan hasil laporan kerja kelompok anak-anak tersebut ya. Dan dari hasil presentasi mereka di depan kelas nanti. Oh begitu, baik, sangat baik ya Pak ya. Tapi pastikan juga Pak asesmen formatifnya dilakukan ya saat proses berlangsung supaya siswa nanti dapat umpan balik langsung untuk memperbaiki pemahamannya. Baik. Ya. Nah Pak Aras, dari diskusi kita tadi, bagaimana kalau fokus observasi nanti adalah cara Bapak mengembangkan keterlibatan siswa dalam aktivitas penyelidikan dan bagaimana kolaborasi antar siswa terjadi. Jadi saya akan fokus mengamati hal-hal itu selama pembelajaran berlangsung. Bagaimana menurut Bapak? Baik Bu, saya juga setuju karena itu juga bagian yang penting yang ingin saya tingkatkan dalam pembelajaran ini nantinya. Luar biasa ya Pak ya. Terima kasih Pak Aras sudah bersedia berdiskusi dengan saya untuk persiapan pembelajaran. Insya Allah nanti saya akan datang tepat waktu ya Pak, sesuai jadwal yang sudah kita sepakati. Dan nanti setelah observasi kita refleksi ya Pak ya. Siap, baik Bu. Semangat ya Pak Aras. Siap. Izin Bu. Iya semangat Pak Aras. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akan duduk Pak Aras. Terima kasih Bu. Ya gimana Pak Aras? Sudah selesai? Alhamdulillah sudah selesai. Gimana rasanya, udah plong? Lumayan. Lumayan, alhamdulillah Pak Aras ya.
Baik, terima kasih Pak Aras ya sudah berkenan melaksanakan pembelajaran tadi. Tapi sebelum saya memberi masukan, saya ingin dengar dulu refleksi dari Bapak. Menurut Bapak, apa saja yang sudah berjalan dengan baik dalam pembelajaran tadi, terutama terkait dengan fokus observasi kita, yaitu pengembangan keterlibatan dan kolaborasi siswa. Kalau saya rasa kalau dari proses pembelajaran kita tadi itu anak-anak sudah cukup antusias. Oh, jadi mereka melakukan kegiatan kerja kelompok, pengamatan di lapangan itu sudah ya semuanya sudah beraktivitas, sudah melakukannya dengan riang. Jadi saya kira cukup berhasil. Bagus sekali ya Pak Aras ya. Sekarang menurut Bapak apa sudah tercapai tujuan pembelajarannya menurut Bapak? Kalau kita lihat dari keadaan anak tadi, kegiatan mereka sebagian besar sudah mencapai, walaupun memang ada beberapa anak yang karena melihat situasi mungkin latar belakang mereka atau ini itu yang belum tercapai, tapi sebagian besar sudah sampai ke target yang kita tentukan. Ya tadi ada juga yang masih bingung ya Pak waktu menyampaikan hasil pengamatannya ya, menyimpulkannya. Iya, menarik sekali ya Pak ya. Nah, saya mau tanya dulu nih, apa tantangan yang Bapak rasakan selama proses pembelajaran tadi? Kalau tantangan mungkin dari anggota kelompok ini, karena mungkin pembagian tugas mereka tuh kurang seimbang, mungkin karena ada yang terlalu dominan, ada yang masih di bawah, jadi ada yang aktif dan tidak aktif. Jadi itu tantangannya bagaimana cara agar mereka tuh seimbang setiap kelompok ini. Baik. Nah, untuk menghadapi tantangan itu kira-kira ide Pak Aras agar siswa lebih aktif? Kalau untuk saat ini mungkin dengan cara merotasi peran. Jadi mungkin yang agak pengetahuannya dominan tadi kita agak batasi sedikit. Jadi mereka punya semuanya bisa berperan aktif. Nah, Pak Aras, kira-kira menurut Pak Aras berdasarkan tantangan yang sudah Pak Aras hadapi tadi, apakah Pak Aras membutuhkan pelatihan? Kira-kira seperti apa pelatihan yang Bapak butuhkan untuk pembelajaran terkait dengan pelaksanaan pembelajaran mendalam? Kalau dilihat dari pembelajaran tadi ya, saya merasa memang perlu untuk mendapatkan suatu pelatihan lagi untuk mengupgrade kemampuan saya dalam mengajar itu. Karena merasa belum maksimal ya. Jadi tentunya pelatihan itu sangat dibutuhkan agar bisa menumbuhkan pelatihan pembelajaran mendalam agar bisa memaksimalkan kolaborasi antara siswa di kelas. Supaya tantangan-tantangan tadi bisa teratasi ya Pak ya. Semuanya bisa aktif. Baik Pak Aras, setelah mendengar tantangan yang sudah Bapak alami dalam proses pembelajaran tadi, boleh ya Ibu menyarankan ya? Kalau Ibu menyarankan Bapak nanti menggunakan model project based learning karena itu bisa memaksimalkan kolaborasi berbasis proyek untuk memacu keaktifan siswa dalam belajar. Nanti kita bisa belajar bersama Pak Aras, jadi kita bisa memanfaatkan kompel di sekolah kita ya. Mungkin kita nanti ada yang berbagi praktik baik, mungkin ada rekan guru yang sudah menerapkan di kelasnya di sekolah kita, nanti kita bisa berbagi praktik baik di kompel sekolah supaya untuk penguatan lah, supaya tadi sebenarnya sudah bagus ya, tapi untuk penguatan supaya proses pembelajaran mendalam yang Bapak lakukan di kemudian hari bisa lebih optimal lagi. Semoga kedepannya ada perbaikan ya Pak ya. Baik, terima kasih Bu atas saran dan petunjuknya. Mudah-mudahan nanti kita dapat meningkatkan, khususnya saya meningkatkan kemampuan saya dalam mengajar lagi sehingga nanti bisa mendapatkan hasil pembelajaran yang lebih baik. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Pak Aras. Saya mohon maaf ya kalau ada yang kurang berkenan sama proses diskusi tadi ya. Jangan diambil hati. Ini cuma maksud dan tujuan saya untuk perbaikan pembelajaran. Semangat ya Pak Aras ya. Siap, semangat. Silakan Pak ya. Saya izin Bu. Ya silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.